Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Iya, sudah nyari di sini dan sudah nyari ke sono-sono, intinya begitu lah. Kalau di kitab-kitab lain begitu. Ini apa bacanya ini? Hah? Maka jika tiada dapat, hendaklah mencari sekelilingnya, ya kan sekelilingnya. Berarti pada tulangnya, tafawal, apa itu? Sekelilingnya kan di bawahnya itu sekelilingnya. Dengan dilihat, maka jika diwahamkan, gini, jangan lupa ya, ada istilah yakin, ada istilah don, ada istilah syak, tadi di atas itu syak, ada istilah waham, ada istilah kadib. Ini beda-beda. Kalau yakin itu 100% kira-kira. Don itu kira-kira ini ya. 75%, namanya prasangka. Kalau syak itu 50-50, ragu-ragu. Apa 50%-an kira-kira lah. 50% iya, 50% tidak. Kalau waham itu sekitar 25%. Jauh lah. Banyakan enggaknya daripada iyanya. Kalau kadzib itu 0%, jelas tidak ada. Jelas kosong. Itu nah sekarang kita nyari air itu sampai jangan ya minimal zon lah, jangan sampai waham. Ya kira-kira kalau 25% nggak ada air, itu nggak bisa itu, tetap harus suruh nyari lagi itu. Nggak boleh. Yakin cuma 25% batasnya, itu namanya waham, nggak sampai yakin itu. Nah sekarang kita berprasangka yang 25% ini mengatakan nggak ada air, itu nggak bisa. Harus benar-benar cari lagi sampai ya minimal tadi don lah, minimal 75% nggak ada gitu. Nah nih dilihat, maka jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi ke tempat yang diwahamkan itu tuh, ya kan. 25% aja kita menyangka ada air, kita harus datang. Maka tadi saya bilang harus minimal 75% kita yakin, bukan yakin namanya apa? 75% menyatakan tidak ada air, minimal itu. Sampai kita potensinya ada Pak Ustadz 25% tapi adanya. Itu sampai berapa jauh? Sampai berapa jauh? Nah begini, kalau sholatnya gara-gara nggak ada air, saya ulangi lagi, kalau sholatnya gara-gara nggak ada air dan kita dalam perjalanan, bukan diem loh ya, dalam perjalanan kita disuruh nyari sampai waktu hampir habis. Iya, karena kita masih jalan terus. Sekarang di sini nggak ada air, itu jalan lagi sana cepat tuh depan antara ada air. Masih nggak ada, itu jam 4, nah, masih lama ini asalnya nanti setengah jam 5 masih belum ada air. Masih berapa waktu lama? Sekarang maghrib jam 6 saatnya, masih ada 1 jam. Berjalan lagi siapa pun ada air. Kenapa kok begitu? Karena begini, nanti di belakang ada kalau batal itu. Kita jam 4 maksa sholat dengan tayamum gara-gara nggak ada air, saat itu sah. Oke. Begitu kita jalan lagi jam 5 dapat air, wajib sholat lagi. Iya, masalahnya di situ. Makanya kalau nanya sampai kapan, sampai habis waktu. Itu. Tetap sah sholatnya jam 4, tapi tetap sah sholatnya. Tapi begitu jam 5 tiba-tiba dapat air, wajib sholat lagi. Contoh paling gampang lah, kita lagi hiking misalnya, camping. Kalau naik gunung kemana-mana tuh? Hiking kan? Nah, kadang-kadang di gunung kalau udah di atas itu udah nggak ada air. Ya, yang ada cuma air minum. Kita buat wudhu, habislah kita nanti.
mati kehausan, maka tetap diutamakan buat minum. Nah, karena kita udah tahu di atas ini udah nggak ada air, udah kita lihat kan di atas kita. Sedangkan kita belum bisa turun, mungkin karena apa namanya gelap dan apa kan. Ya udah maghrib kita tunggu maghrib. Begitu masuk maghrib, tayamum, selesai tayamum, sholat maghrib. Kenapa kalau langsung sholat maghrib? Udah dari sore juga nggak ada air, kalau di situ udah ketahuan lah. Tadi asar terakhir kita itu udah sampai atas sini, udah ketahuan nggak ada air semuanya. Nah sekarang maghrib tayamum. Begitu jam berapa sekarang? Jam 7:10. Jam 7 kurang 10 tiba-tiba hujan. Nah, ya udah kita wajib wudu, wajib sholat maghrib lagi. Ya iyalah. Tadi kan tayamum karena nggak ada air. Nah sekarang tiba-tiba hujan kan gampang tuh air tuh. Tinggal begini aja. Wudu. Ya udah wajib sholat maghrib lagi. Itulah kira-kira. Pun demikian ketika kita dalam perjalanan ke depan, bukan ke atas kayak hiking tadi. Berarti kalau di kereta juga nggak boleh tayamum kan? Kan ada air di WC. Kalau kita pakai itu nanti habis yang lain cuma bisa. Yang lain pada nggak semua. Kereta sekarang, ini saya ceritain nih, setahu saya ya sekarang kereta jarak jauh sudah ada musolanya dekat sama tempat makan, restoran itu ada sekitar kalau nggak salah separuh gerbong. Iya, atau mungkin kurang dikit lah. Karena kan buat jadi gerbong itu ada restoran, ada dapur, nanti terus ada gerbong lagi itu separuhnya kalau nggak salah musola itu. Iya. Sekarang udah ada yang jarak jauh. Contoh Surabaya, Malang, udah ada semuanya. Nah kalau yang kemarin itu pengalaman tuh begini, Sob. Di Iya. pesawat itu, kalau di Saudi itu ada tempat sholatnya. Memang. Pesawat, meskipun hanya paling untuk 2 orang lah ya. Iya. Nah, yang jadi problem adalah apakah kita harus bertayamum pada saat itu, atau kita ngambil wudhu di WC gitu. Kalau di WC resikonya memang nanti kan yang ke WC bukan hanya kita doang. Ya. Itu jumlahnya sekitar 200. 380 Oke. dengan flu dan sebagainya. Atau mungkin juga kalau mau ngambilin ya kita menggunakan air kemasan aqua di kamar mandi itu pilihan yang mana tuh? Panjang ini jawabannya. Ya udah, saya ulangi saja urut-urutin sedikit, gak apa-apa. Kontroversinya malah sebenarnya bukan di wudhunya. Kontroversinya adalah sah nggak sholat di awang-awang. Itu masalahnya. Di bawah di atas pesawat. Iya. Kalau kapal masih nempel bumi, Laut. kapal laut. Kereta nempel bumi, mobil masih nempel bumi. Nah sekarang pesawat kan enggak. Sedangkan ada bahwa Allah ada kalau hadis Al-Qur'an Allah jadikan seluruh bumi ini adalah tempat sujud. Bumi. Nah pesawat ketika naik di atas itu enggak di bumi, tapi di awang-awang di angkasa namanya, bukan nempel bumi. Disinilah mulai ada perdebatan. Perdebatannya sah nggak? Karena, nah ini karena ada karenanya. Sampai di fikih ada itu. Ada orang seandainya sakti, terus sholatnya ngambang, itu nggak sah. Sakti cuma lagi. Seandainya itu. Sampai kalau ini dibikinnya malah kalau ini jelas. Bagaimana hukumnya orang bisa terbang terus sholat di awang-awang? Jelas tidak sah. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa satu, sholat itu harus berdiri. Kalau dia di awang-awang namanya bukan berdiri. Nomor 2, dia harus sujud itu nempelin semua anggota badannya di bumi. Dia nggak ada bumi-buminya. Dan dia nyetrum sama bumi di awang-awang. Maka kata ahli fikih kalau ini jelas tidak sah. Nah sekarang pesawat, sesuatu yang kita bisa nempel, kita bisa berdiri, bisa sholat sempurna di situ,
Tapi pesawatnya sendiri nggak nempel bumi, ya ini masalahnya ini. Maka disinilah mulai ada kontroversi. Kata ulama Jakarta, termasuk yang saya baca itu Ustaz Sarwat dari Rumah Fikih Indonesia, kata beliau tetap wajib sholat. Kenapa? Lah buktinya bisa, dan kita bisa nempel. Gitu. Kalau cuma tanya masalah air, wudhu kan nggak harus air banyak-banyak, kata beliau. Nabi sendiri itu kalau wudhu cuma pakai satu sok sekitar hampir 1 literan lah kira-kira, cukup. Nah segitu cukup. 500 Ini ini. 600. Iya. Iya. Nabi 1 liter kan wudhu sempurna. Nah kita kalau mau ngirit kan kurang dari 1 liter bisa tuh, ya nggak sempurna wudhunya, yang sekali-sekali aja usapnya. Artinya apa? Kalau cuma segitu mungkin pesawat nggak terlalu beratan lah. Kalau tadinya semuanya bisa segitu, kata Ustaz Sarwat begitu. Tapi realitanya kalau kita tetap kekeh sholat di pesawat, banyak kan yang nggak sholat, kata beliau. Satu, makanya aman-aman aja kalau kita pakai air seandainya. Kenapa? Yang lain belum tentu pakai juga, orang sholat aja enggak, gitu. Yang kedua, masalah kiblat kan sekarang sudah ada kompas. Atau nanya pramugari juga pasti tahu dia arah kiblat kemana atau arah-arah kemana. Yang ketiga, kalau masalah tempat kata beliau, di samping pintu darurat yang bagian tengah itu kalau sholat buat jamaah 1 imam 2 makmum masih muat. Pokoknya di belakang tuh bisa itu. Iya ada itu. Orang bisa. Nah tuh sampai pernah ada di YouTube-nya itu dipraktekin itu di pesawat itu bisa sholatnya. Jadi kata beliau tetap wajib sholat karena bisa. Wah, kita kan jalan udah jauh, udah sah. Sah apa? Udah sah mewakili jarak. Iya sahnya sah apa ini? Pesawat. Ke Bandung. Bukan. Sahnya sah apa? Jamak kosor kan? Iya. Ya udah jamaknya di atas pesawat. Kalau menurut ulama. Kalau menurut Ustaz Sarwat, dari gitu. Contoh kita ke Amerika kan berapa puluh jam gitu, ya kan? Contoh kita, iya ngelewatin dulu asar jadinya sholat di atas. Kalau menurut ulama yang Jakarta ini, kata ulama Jawa Timur, ini kebanyakan malah kebanyakan Jawa Timur mengatakan tetap tidak sah sholat di awang-awang walaupun di atas pesawat, karena pesawatnya pun nggak nempel bumi. Artinya apa? Mau nggak mau, ya udah ntar kalau sampai bawah kodok, begitu. Walaupun lewat beberapa sholat. Iya emang karena kita tempatnya nggak ada. Tempatnya ini yang nggak mendukung. Bukan masalah bisa atau enggak, bisa. Ilmu pengetahuan dan Iya. namanya apa namanya pesawat apa namanya itu tadi angkasa, ruang Iya. angkasa itu adalah bagian dari bumi. Menurut ilmu pengetahuan umum, ya. Sekarang menurut ilmu pengetahuan yang awam, yang namanya bumi kan yang ini. Nah, yang ono tuh udah beda. Udah namanya ada di angkasa, ada awang-awang tadi gitu. Angkasa itu sebenarnya adalah bumi sebenarnya. Ya. Kalau di luar bumi. Ya udah. Luar angkasa. Jadi sebenarnya pesawat itu terbang itu dia di dalam bumi. Masih di apa namanya pengaruh bumi, makanya ya masih di atmosfer itu. Masuk di dalam atmosfer. Nah itu ya inilah letak perdebatannya. Kalau kita mau tetap ke yang itu ya ikut ulama Jakarta, tetap sholat, toh bisa ini. Beda kalau pesawat Selang kali, iya. Sudah keluar dari bumi. Oh, berarti kalau di Mars nggak boleh dong? Hah? Ya, Mars bukan bumi. Itu nanti tetap ada fatwa-fatwanya lagi itu, iya. Karena ini udah ilmu modern yang zaman dulu nggak ada. Ya makanya terus jadi perbedaan pendapat wajar lah. Iya, karena memang dari zaman ini kan baru sekarang ini. Pesawat aja kan baru zaman 1800-an kan begitu. Iya, ada dua hal ya. Iya. Yang sholat itu sendiri baru tentang wudhunya ada ya. Nah, sekarang ketika di atas baru dibahas wudhunya tadi. Kalau kata ini saya lagi, kalau kata Rumah Fikih Indonesia pesawat lagi,
selama bisa wudhu tetap wudhu. Beliau malah nggak setuju ketika ada orang tayamum pakai kursi pesawat. Kata beliau, itu dari vakum itu. Sedangkan kita ibadah itu menggunakan sesuatu yang nyata, tidak kira-kira. Sedangkan orang-orang kan katanya kan itu pasti ada debunya, pokoknya pasti. Ya, namanya kalau di mikroskop ya pasti ada. Cuman kan bukan sesuatu yang nyata kasat mata, gitu loh. Sedangkan syariat itu semuanya kasat mata. Maka bagi beliau, kalau mau tayamum aja pakai debu beneran. Kalau enggak ada ya udah, berarti enggak tayamum. Disinilah di fikih pun ada pada fikih ada suatu masa seseorang itu enggak bisa tayamum dan enggak bisa wudhu. Bagaimana caranya kalau begitu? Ya ini yang dinamakan sholat li hurmatil waqti. Tuh. Nah, termasuk Jawa Timuran tadi mengatakan kalau memang posisinya seperti itu, sholat li hurmatil waqti. Tanpa wudhu boleh. Namanya juga li hurmatil waqti. Iya. Nah, kenapa kok sholat li hurmatil waqti? Tadi karena waktu sudah masuk sholat, tapi kita nggak bisa sholat dengan sempurna. Maka kita sholat ala kadarnya sebisanya. Kenapa kok begitu? Tadi li hurmatil waqti itu namanya menghormat waktu. Resikonya apa? Resikonya adalah kalau seandainya tiba-tiba kita umurnya nggak sampai bawah. Nah itu namanya pesawat nggak sampai bawah, udah meninggal duluan, kita nggak bakal disalahin nama Allah. Maka bukan udah sholat, walaupun dengan ala kadarnya. Iya nanti ya kan begini. Kalau istilah kampanye begini, ya Allah sekarang saya sholat sebisa saya atau sampai bawah saya qadoi, begitu loh kira-kira begitu kira-kira. Itu namanya li hurmatil waqti. Dan ini pun berlaku bagi orang yang sakit. Ketika kita sakit, seperti ini infus darah, ya pipis, selang, segala macam kan nggak mungkin kita sholat sempurna seperti itu. Walaupun bisa wudhu seandainya, tapi kan sholatnya masih bawa najis namanya, ya kan? Maka tetap sholat, jangan nggak sholat. Namanya sholat li hurmatil waqti, sholat sebisanya. Kenapa? Kalau sampai kita nggak ada umur, namanya kita nggak utang sholat. Beda kalau kita begini. Antar aja sekalian kalau sembuh sholatnya, kalau udah coba rumah aja, kalau udah nggak pakai selang segala macam. Begitu ternyata nggak ada umur, namanya kita utang sholat. Kalau nggak pernah sholat selama sakit, bedanya di situ. Nah sekarang terus yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang benar ya nanti. Udah akhirnya kita tahu. Dan sekarang mau bawa alam, namanya juga hilang. Iya kan? Nah, itu terserah mau ambil yang mana. Lanjut. Boleh pilih ya. Iya. Ya inilah. Inilah yang namanya khilaful ummah, itu rahmah ya begini. Ya. Jadi Kiai Wazir Ali itu mau memberikan boleh kebebasan gitu. Silakan boleh pakai tayamum. Ya Wazir Ali itu pengasuh pesantren mana dia? Pesantrennya udah Wazir Ali. Kalau nggak salah orang Rempang dia. Wah, hati juga dulu nanti. Jadi dia boleh pakai ini, dia bilang. Pakai apa? Punya kursi-kursi itu. Kursi. Banyak Boleh ya. kalau misalkan ada air aqua, pakai air aqua. Kalau misalkan di WC pesawat ada air, silakan. Coba emang kalau WC pesawat tuh airnya udah susah. Kecil ya. Susah lagi. Ngirit dia. Boleh dia bilang. Ya, ginilah. Sebenarnya kembali ke tadi, sebenarnya dari sekian ratus penumpang itu yang benar-benar mau sholat itu paling nggak sampai 10%. Dan sholatnya boleh juga, dia bilang di kursi. Di kursi dan boleh juga kalau di Saudi Arabia memang ada, tapi kalau Garuda nggak ada. Itu. Kalau nggak ada. Tapi kalau pergi haji mungkin pada sholat semua kan Ustaz? Kalau jamaah haji enggak juga. Enggak juga, masing-masing punya keyakinan kembali tadi. Sesuai yang dia nikmati. Yang nikmati. Saya mah kalau aja di bawah ada begitu. Tapi kalau Macam-macam. kita memberikan bimbingannya arahnya Nah, baik itu aja. kalau pakai pembimbing itu beda lagi itu. Pakai ini Iya. sholat tayamum di kursi.
Paling gampang, jangankan itu jauh ya. Yang dekat aja, nggak tahu kalau di sini saya. Di tempat kita sendirilah. Lebaran Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Kita motong sapi kan ibadah tuh, kita kurban, ya kan? Kita minta tolong warga yang ada tenaga dan ada waktu untuk berkecimpung atau ikut kerja bakti lah, bantuin nyata-nyata segala macam. Itu kan ibadah juga. Begitu tiba waktu zuhur, makan siang dan sholat, mereka cuma makan rokok. Yang kita sholat habis habis mandi sekalian kadang-kadang karena kotor semuanya. Kita lihat mereka tuh masih begitu aja. Begitu jam 1 lagi kerja lagi. Jadi makan rokok doang. Sholat enggak? Di depan masjid. Ayo mau ngapain lagi itu? Kalau pengen begitu emang orangnya tuh. Kalau salah lebih sekedar aku yang konsisten dia tolak. Iya, karena sedikit. Coba di kalangan yang salami semua sama ada paling. Iya, orang kalau sedikit itu memang lebih apa namanya itu? Iya, lebih ditahan itu kalau sedikit itu. Nah, sekali lagi itu banyak begitu. Terasa begitu lagi. Kata mereka itu? Allah juga maha tahu kalau kitanya lagi sibuk gitu. Ada begitu. Iya, padahal mereka melakukan sesuatu yang nggak wajib istilahnya. Tapi malah meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan bantuin kan nggak wajib. Yang lain juga masih banyak yang mau bantuin kalau dia nggak mau. Kan begitu. Nah, iya itulah manusia. Kok harus bilang aja? Iya, dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Itu sekedar sampai anak panah. Oh mas, biar nggak tadi nanya. Yaitu jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya kepada tolanya itu temennya. Pada atas berarti ya, dan pada tolanya itu temennya itu. Jadi kira-kira sepanjang atau sejauh kita teriak lah kira-kira. Nyari airnya kira-kira segitu. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, liatin Safa Marwah itu setengah kilo kira-kira. Kalau di sapi tengah aja 2 kampung. Hah? Nyari airnya sampai 2 kampung. Ya, nah, satu kampung zaman dulu nggak terlalu jauh, kali kan kampung kecil zaman dulu. Nah, apalagi zaman dulu. Iya. Mana? Di rumah Pak Haji. Saya tanah aja dekat. Dekat kan? Oh. Ayo. Kali sono sebentar kudu Gampulung. Yang keempat, uzur memakai air karena takut daripada memakainya atas hilang nafas meninggal atau manfaat anggotanya kotor. Kalau kamu pakai air kan makin parah lukanya, bisa bercopot anggota badan. Ikut saja. Bilang gitu ikut. Dan mas dan masuk uzur itu terus barang apa itu? Barang yang apabila ada air pada hampirnya dan jika dikosu apa itu? Kendati takut ia atas dirinya daripada binatang buas atau satru, atau takut ia atas hartanya begini. Iya, kalau dia harus nyari air keluar di luar ditungguin sama macan tuh, matilah kita kan begitu. Udah kita terjebak di gua ini, guanya nggak ada air, tadinya begitu.
Iya kan, contohnya gitulah. Atau kalau kita tinggal, kita bawa barang banyak ini, kita tinggal dari air, curilah barang kita. Nah itu kira-kira begitu. Atas hartanya daripada pencuri atau penyamun atau bercerai daripada kawanan, maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut itu. Intinya beginilah, dia khawatir akan dirinya dan khawatir akan hartanya. Intinya di situ. Entah khawatir karena sakit atau karena meninggal, kalau pakai air malah mati, kalau pakai air malah porong anggota badannya, kalau dia harus nyari air di depan ada binatang buas, kalau dia tinggal nyari air hartanya tadi colong orang, atau dia tinggal nyari air teman-temannya pada kabur semua, udah hilang. Padahal ini di tengah-tengah gurun atau tengah-tengah hutan atau tengah perjalanan yang nggak ada orang lain, temannya pada nggak sholat semuanya. Kalau saya sholat sendiri, Pak Ustaz, pada tinggal sayanya. Apalagi kalau cari air, kalau sholat mah paling bisa 1 menit 2 menit lah bisa ngejar. Kalau cari air kan lama lagi nih, nggak ada air masalahnya. Ya udah nggak usah cari air, kayak aku aja lah kalau begitu. Langsung sholat cepat-cepat kejar aja temennya. Ada teman kalau udah nggak, memang udah orang nggak sholat itu udah nggak empati sama orang sholat. Jadi kalau dia bawa orang itu kayaknya bikin lama ini. Ada orang-orang tipe-tipe begitu. Apalagi kalau kita rombongan, susah Pak kalau banyak yang nggak sholatnya. Iya, kalau kita minta berhenti sholat seandainya gerbangin sebis. Bangun. Janganlah. Padahal kalau seandainya bis yang bayar, sekarang sudah pada berhenti semua kalau waktu sholat. Kalau kencing, kencing. Makan. Akan, begitu sholat. Ada sholat aja kok sekalian gitu ya. Jamur. Ada benar juga sih. Disinilah pentingnya kita itu punya posisi. Kita punya wibawa. Itu di sini pentingnya itu. Kalau pas lagi kumpul sama orang-orang begitu, kita nggak punya wibawa, habis kita kalah kita sama mereka. Tapi kalau kita punya wibawa, kita ngomong aja mereka nggak berani bantahan gitu. Diem aja paling begitu. Nah di sinilah pentingnya punya wibawa. Jadi kadang-kadang itu kita nyari posisi, nyari kewibawaan itu bukan untuk menang-menangan, bukan, tapi untuk kebaikan ya, kebenaran tadi. Jadi ketika sudah istilahnya sesuatu keburukan kalau sudah menyeluruh, kalau sudah mewabah, kok nggak ada yang baik sama sekali, udah tinggal tunggu adaban gitu. Nah jangan sampai ada itu. Maka kita harus jadi orang yang ada wibawa di tengah-tengah masyarakat untuk menangkal hal-hal yang begitu. Ketika semua orang bilang yang mana A ini salah menurut agama, kita bilang B sendirian, minimal nggak ada buruan begitu. Ya teman-teman semua yang Allah Subhanahu Wa Taala, malam terima kasih sampai sini dibatasi Mas Sofyan sampai keempat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga talent kita ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebenarnya kalau menurut saya Intah tadi kembali lagi tadi karena itu acara ya kita ya. Tadi ada 3 hari. Cuma untuk kedepannya teman-teman semuanya perlu kita perkuat lagi. Hal-hal seperti ini sebenarnya sepele ini. Cuma ngumpul seminggu sekali malam Jumat ini sepele. Tapi ini sesuatu yang besar di baliknya. Kenapa? Satu, kalau kita makin hilang, rasa silaturahimnya itu juga makin mudah, gitu. Tapi kalau kita longgarin waktu lah, cuma 1 jam atau 2 jam paling lama, itu pun ngobrolnya kan begitu. Nah, daripada di rumah udah 7 hari masuk 2 jam aja nggak bisa. Ayo kita giatin lagi teman-teman kita, ajak lagi yang lain. Jangan sampai begini. Terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya pengen kumpul, tapi karena kita nggak colek, mereka nggak berani. Nggak apa-apa, tawar-tawarin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu mau gabung sama kita. Gitu. Jadi kadang mereka itu butuh dicolek. Kalau mereka sendiri yang masuk, mereka itu agak ragu dan takut. Jangan sampai kita ini terlihat eksklusif, ini kan gitulah. Siapapun boleh, ayo gabung sini. Ya minimal tadi makin silaturahim,
terus ilmu juga makin syiar, terus paling enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah di tempat kita ini bisa tahan, terus syukur-syukur bisa makin baik dan makin banyak yang Doain aja. paham seperti kita dan melakukan sesuatu yang kebaikan sebagaimana yang kita cita-citakan. Terus Al-Fatihah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تدع من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا قربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة استجب دعاءنا يا كريم، استجب دعاءنا يا رحيم، استجب دعاءنا يا مجيب السائلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.